Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan TLC atau Thin Layer Chromatography. Sebelumnya perkenalkan anggota kami dengan saya sendiri Septiana Musyafira dengan 3 digit NIM terakhir 045. Saya Mirwatu Soleha dengan 3 digit NIM 044. Saya Benediktus Alfa Andriano dengan 3 digit NIM terakhir 051. Saya Novel Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 055. Saya Talita Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 075. Saya Khairunisa Mastia Musyafa dengan 3 digit NIM terakhir 076. Yang pertama, apa itu TLC? TLC atau Thin Layer Chromatography atau KLC, kromatografi lapis tipis adalah teknik analisis kimia untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan polaritas menggunakan fase diam seperti silika gel atau alumina pada plat dan fase gerak atau pelarut yang bergerak naik secara kapilaritas, kemudian memisahkan senyawa menjadi bintik-bintik yang dapat dianalisis untuk memantau reaksi, memeriksa kemurnian, atau mengidentifikasi zat. Kemudian prinsip kerja TLC. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan afinitas atau daya tarik relatif komponennya terhadap dua fase, fase diam dan fase gerak yang bergerak naik oleh aksi kapiler. Komponen yang lebih tertarik pada fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan yang lebih larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat, menyebabkan pemisahan menjadi noda-noda terpisah pada pelat. Adapun fungsi dari TLC yaitu memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan kepolaran dan interaksi dengan fase diam yaitu silika gel atau alumina dan fase gerak yaitu pelarut. TLC juga digunakan untuk identifikasi senyawa dengan membandingkan hasil RF sampel dengan senyawa standar untuk mengidentifikasi kualitatif. Selanjutnya, TLC juga berfungsi mengetahui ada tidaknya pengotor dalam suatu sampel. TLC juga digunakan untuk memilih sistem pelarut yang tepat sebelum melakukan pemisahan skala standar yang besar seperti kromatografi kolom atau HPLC. TLC juga digunakan dalam praktisnya yaitu dalam industri farmasi digunakan menganalisis kemurnian obat, mengidentifikasi senyawa aktif, serta memantau sintesis obat. Dalam analisa makanan dan minuman, TSC digunakan untuk deteksi pewarna, pengawet, pemanis, atau kontaminan. Dalam lingkungan, TLC digunakan untuk menganalisis polutan, pestisida, atau senyawa organik dalam limbah air. Dalam biokimia atau botani, digunakan untuk identifikasi produk alami, analisis ekstrak tumbuhan, dan bioautogram. Berdasarkan metode deteksi dan teknik analisisnya, thin layer chromatography atau TLC dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu TLC visual, TLC UV, TLC densitometrik atau spektroskopi TLC, TLC fluorescence dan densitometri, dan TLC imaging system. Yang pertama, TLC visual. TLC visual merupakan metode paling sederhana dalam kromatografi lapis tipis. Pada metode ini, bercak hasil pemisahan diamati secara langsung menggunakan mata baik dari warna alami senyawa maupun setelah disemprot reagen penampak noda. Metode ini bersifat kualitatif dan biasanya digunakan untuk identifikasi awal senyawa serta pemantauan reaksi kimia.
dan tidak menghasilkan data konsentrasi. Yang kedua yaitu TLC UV. TLC UV menggunakan sinar ultraviolet pada panjang gelombang 254 atau 365 nanometer. Senyawa yang mampu menyerap atau memancarkan sinar UV akan tampak sebagai bercak gelap atau bercahaya pada pelat. Keunggulan metode ini adalah bersifat non-destruktif dan efektif untuk senyawa aromatik seperti flavonoid dan alkaloid. Yang ketiga yaitu TLC densitometry. TLC densitometry merupakan metode lanjutan yang mengombinasikan TLC dengan teknik spektrofotometri. Bercak pada pelat dipindai untuk mengukur intensitas serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Hasil analisis berupa data kuantitatif yang dinyatakan sebagai luas puncak, sehingga metode ini sering digunakan untuk penentuan kadar senyawa. Yang keempat yaitu TLC fluorescence densitometry, yaitu pada TLC fluorescence densitometry, senyawa dideteksi berdasarkan emisi fluorescence setelah disinari sinar UV. Metode ini memiliki sensitivitas yang sangat tinggi sehingga mampu mendeteksi senyawa dalam jumlah sangat kecil atau trace level. Teknik ini umum digunakan untuk analisis senyawa fluoresen seperti polifenol dan metabolit sekunder. Next. Yang terakhir yaitu TLC Imaging System. TLC Imaging System menggunakan kamera digital dan perangkat lunak khusus untuk merekam dan menganalisis plat TLC. Sistem ini dapat mendeteksi bercak pada berbagai kondisi pencahayaan seperti cahaya tampak, UV, dan fluoresensi. Keunggulannya adalah dokumentasi digital yang rapi, analisis presisi tinggi, serta kemudahan dalam penyimpanan data. Next. Selanjutnya adalah dalam metode kromatografi lapis tipis atau KLT ini terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam proses pemisahan senyawa. Untuk komponen yang pertama, itu adalah plat KLT. Plat KLT ini berfungsi sebagai tempat melekatnya fase diam yang dilapiskan dalam bentuk lapisan tipis. Plat ini dibuat dari bahan yang stabil dan tidak bereaksi dengan senyawa yang dianalisisnya. Ketebalan lapisan fase diam ini dibuat seragam dengan ukuran partikel yang halus, sehingga proses pemisahan dapat berlangsung dengan baik. Saat ini plat KLT siap pakai lebih sering digunakan karena lebih praktis dan hasilnya cenderung lebih konsisten. Next. Untuk komponen yang kedua adalah fase gerak atau mobile phase. Ini adalah berupa pelarut atau campuran beberapa pelarut yang berfungsi membawa sampel bergerak naik sepanjang plat KLT. Pelarut yang digunakan harus memiliki kemurnian tinggi dan tidak bereaksi dengan sampel maupun fase diam. Pemisahan fase gerak dengan sesuai sangat berpengaruh terhadap jarak dan pola pergerakan noda, sehingga menentukan keberhasilan pemisahan senyawa ini. Next. Untuk yang ketiga adalah bejana KLT atau TLC chamber. Bejana KLT digunakan sebagai tempat untuk pengembangan plat selama proses pemisahan berlangsung. Di dalamnya bejana ini kondisi dibuat stabil agar pelarut dapat menguap secara merata. Selain itu, bejana juga berfungsi untuk mengurangi penguapan pelarut berlebihan serta melindungi pelat dari gangguan luar seperti debu. Next.
Untuk yang terakhir adalah kertas saring. Kertas saring ini dibasahi dengan fase gerak, lalu diletakkan di dalam bejana KLT. Fungsinya untuk menjenuhkan uap pelarut di dalam bejana sehingga fase gerak dapat naik secara lebih merata dan stabil sepanjang plat KLT. Next. Contoh dari studi kasus dari TLC. Seorang mahasiswa kimia melakukan reaksi esterifikasi antara asam salisilat dan etanol untuk menghasilkan etil salisilat. Setelah reaksi selesai dan produk dimurnikan secara sederhana, mahasiswa ingin mengetahui apakah produk yang dihasilkan sudah murni atau masih mengandung bereaksi awal. Untuk itu, dilakukan analisis menggunakan TLC dengan membandingkan produk reaksi terhadap standar bereaksi dan produk murni. Next. Dan ini adalah langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Pertama-tama, plat TLC silika gel dipotong 10 kali 5 cm. Selanjutnya ditotalkan sampel standar asam salisilat dan etil salisilat paralel, dialusi dengan eluen N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 selama 10 menit. Selanjutnya plot dikeringkan dan diamati di sinar UV 254 nanometer. Selanjutnya disemprot anisaldehyida H2SO4 untuk visualisasi noda jika diperlukan. Next. Dan ini hasil dari langkah-langkah penyesuaiannya. Ya, bisa dilihat ada di tabel tersebut dan dihasilkan bahwa mahasiswa mengonfirmasi produk etil asetat tidak murni karena TLC menunjukkan dua noda, yaitu RF 0 pada 0,71 untuk etil salisilat dan RF 0,24 untuk residu asam salisilat. Next. Ya, sekian dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.